Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Reni dengan NPM 2551063. Kali ini saya akan menceritakan ulang atau memberitahu tentang hasil ringkasan saya mengenai video dari Biku Utama Mahathera dan juga pembicara Cornelis Woodward. Video ini dan video ini. Di yang video pertama itu saya akan membicarakan atau meringkas tentang pembicara Cornelis Woodward. Jadi hukum karma itu adalah perbuatan bisa berupa perbuatan baik dan juga perbuatan buruk yang dilakukan dengan niat atau cetana dan menghasilkan akibat. Jadi setiap perbuatan karma itu yang baik ataupun buruk pasti akan berakibat kepada diri kita yang telah membuat perbuatan tersebut. Misalnya apabila kita menanam pohon, menyiram tiap hari, maka pohon itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Sebaliknya, jika kita berbuat perbuatan buruk seperti kita berbohong, maka orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita. Kemudian yang poin kedua adalah kelahiran kembali atau reinkarnasi. Kelahiran kembali itu terjadi karena adanya keinginan atau tanha dan karma yang belum terlunasi. Jadi apabila kita hidup di masa sekarang ini itu untuk membayar karma dari masa lampau atau masa lalu yang telah kita lewati sebelumnya, untuk membayar karma yang telah kita perbuat di masa lalu, agar kita tidak terlahir kembali jadi makhluk manusia, hewan, ataupun setan kelaparan. Terus tujuan dari acara karma dan kelahiran kembali ini bukan untuk menakut-nakutkan, tapi untuk membangun kesadaran moral dan dari perbuatan kita dan konsekuensi yang kita dapatkan. Contohnya mengajak kita untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita berbuat kejahatan, pasti konsekuensinya pasti akan diterima oleh diri kita sendiri. Di kehidupan yang contoh kecil ya, misalnya kita sering menipu, itu pasti kita akan sulit dipercaya oleh orang lain. Jadi makanya itu adalah contoh dari karma sebab akibat. Terus poin selanjutnya itu solusi untuk menghentikan siksaan dari karma ini. Itu adalah dengan mengembangkan kesadaran, sati, kebijaksanaan, panya, juga melalui meditasi dan perilaku moral. Kita bisa menghentikan akumulasi karma buruk. Jadi ibaratnya kita sudah memiliki karma buruk ini, dan kita akan harus terus menambah karma baik kita agar karma buruk ini menjadi tertimpa atau semakin kecil atau akumulasinya lebih besar daripada karma buruk gitu. Untuk mencapai tujuan akhir panidimana atau kebebasan dari kelahiran kembali. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ringkasan dari Biku Utama Mahathera. Terus ada beberapa poin juga. Terus poin pertama itu karma itu adalah hukum dari sebab akibat. Setiap perbuatan baik ataupun buruk itu pasti akan dilakukan dengan niat, pasti akan berbuah, tidak terkecuali. Karma itu tidak datang dari Tuhan yang menghukum, tapi dari akibat dari sebab yang kita perbuat di masa lampau dan akibat yang kita dapatkan di kehidupan yang sekarang. Terus karma itu bisa diubah. Bisa diubah dan bukan takdir sampai kita mati. Karma itu ibaratnya seperti saya bilang tadi, misalnya ada timbangan nih, terus timbangan karma buruk kita lebih berat. Nah, cara meringankan karma buruk ini tuh gimana? Caranya itu kita harus memberatkan karma baik. Jadi kita harus terus berbuat karma baik agar karma baik kita lebih banyak daripada karma buruk. Jadi kita bisa sedikit kemungkinan untuk terhindar dari kelahiran kembali atau penghidupan yang lebih baik di masa depan atau di kehidupan berikutnya. Pengaruh langsung di kehidupan sekarang, mungkin secara instan ya, karma secara instan bisa dibilang. Kita seperti yang aku bilang tadi, kita itu sering bohong, dan kalau misalnya kita udah bohong sekali, pasti orang udah gak percaya lagi sama kita.
seperti itu juga dengan karma yang jangka panjang. Kalau misalnya kita, saya ambil contoh, misalnya kita selalu siram tanaman gitu kan, pas kita siram biji mangga gitu, pasti nanti biji mangganya akan berbuah lebat, akan berbuah dengan sangat banyak, dengan rasa yang enak yang akan bisa kita nikmati. Dan itu adalah contoh dari karma baik yang jangka panjang. Terus gimana sih cara kita menghadapi karma buruk? Kalau misalnya kita di kehidupan sebelumnya kita telah membuat, ibaratnya membuat kesalahan, dan di kehidupan sekarang harusnya kita membayar karma itu. Nah, cara menghadapinya itu terima dengan bijak, jangan salahkan orang lain gitu. Harus terima, harus sadar dengan bahwa ini semua adalah ujian yang harus kita terima gitu. Terus memperbanyak kebajikan, seperti yang aku bilang tadi, yang kita selalu berbuat baik pasti akan berbuah hasil yang bagus gitu. Terus mengembangkan kebijaksanaan, pahami juga fenomena ini tuh cuman efek dari sebuah akibat, akhirnya bisa berhenti tercipta karma baru. Jadi kita harus mengembangkan kebijaksanaan, kita nggak boleh salahin atau malah berbuat jahat lagi yang justru membuat karma kita menjadi semakin keberlanjutan gitu. Terus yang terakhir adalah tujuan akhir, itu bukan sekedar karma baik, tapi karma nol atau tiduso kama, bebas dari keserakahan, kebencian, kegelapan batin, dan tercapai nibbana atau berakhirnya kelahiran kembali. Jadi itu saja video ringkasan yang telah saya lihat telah diberikan di e-learning. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih. Namo Buddhaya, sadhu sadhu.